Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Widrawani dengan NIM 24040883. Nah, di video kali ini kita akan membedah secara tuntas tentang langkah-langkah perhitungan balok beton bertulang. Nah, khususnya itu untuk tulangan lentur dan tulangan geser atau sengkang. Nah, di sini ya. Nah, di sini tuh ada jadi hasil analisa gaya dalamnya tuh yang dipakai itu adalah perhitungan cross plus ditambah pergoyangan gitu ya. Nah, jadi kita gunakan beton 25 MPa. Terus baja tulangan tegangan olehnya tuh ada di 400 MPa. Terus di faktor modifikasi blok tegangan ada di 0,85. Terus faktor reduksi lenturnya ada di 0,8 dan sengkangnya tuh kita pakai 0,6 gitu ya, sesuai standar yang berlaku gitu. Nah, untuk perencanaan tulangan gitu ya, langsung aja gitu langkah yang pertama yaitu premin sama pem maksimal gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah biar balok kita nantinya tuh tidak mengalami keruntuhan gitu ya. Nah, untuk batas minimum premin tuh kita pakai rumusnya 1,4 dibagi si FY ini. Nah, hasilnya tuh 0,0035. Nah, terus selanjutnya kita mencari kondisi balance PB nih ya. Ini ada rumusnya 0,85. Nah, 0,85. Aduh, bentar ya. Nah, oke, lanjut. Di sini tuh kita ngitung kondisi balance ya di ini ada rumusnya. Nah, jadi kita tuh dapat si hasilnya tuh 0,027. Nah, terus kita langsung bisa menghitung si Pmax-nya gitu, Pm maksimalnya. Jadi 0,75 dikali si PB ini. Nah, itu hasilnya tuh ada 0,0203. Nah, berarti dengan tinggi baloknya tuh H-nya tuh 400 dan lebarnya tuh di 300 mm. Nah, karena beban yang dipikul tuh cukup signifikan, jadi kita merencanakan si penulangannya tuh menjadi 2 lapis ya. Nah, spesifikasi tulangan yang terpasang tuh jadi ada yang tulangan ini yang pakai tulangan longitudinal menggunakan diameter 16 mm gitu ya. Nah, terus sebentar ya. Nah, karena ini pakai 16 mm. Nah, terus di sini juga ada sengkang mengikat kita pakai yang 10 mm. Terus dengan kita tuh pakai selimut beton tuh 40 mm untuk melindungi baja dari korosi. Nah, setelah ini kita menentukan jarak pusat ke serat terluar gitu ya, D aksen gitu ya. Nah, jadi kita tuh ini ada LP itu ya. Nah, kita tuh dapat hasil si ininya tuh si D aksennya tuh 78,5. Terus kita lihat di tinggi efektif baloknya yang D. Nah, itu tuh berarti H dikurangi D aksennya. Jadi 400 dikurangi 78,5 jadi hasilnya tuh 321,5 mm. Nah, terus ini di area tumpuan kritis ada di segmen EF gitu ya. Dan ada juga di segmen FE gitu. Nah, beban merata ultimate-nya tuh ada di angka nih, min 81,059 bagi 2 kN per M gitu ya. Nah, terus si FE-nya tuh ada 188,405 kN. Si C-nya tuh ada min 160,613. Nah, ini. Nah, terus berdasarkan si sekarang menghitung ke tulangan lentur gitu ya di tumpuan FE. Nah, dengan berdasarkan momen si MU-nya itu sebesar 160,13. Nah, terus kita terus hitung MN-nya.
di 200,77 kNm gitu, terus diubah ke nmm gitu ya. Nah, terus kita menentukan P yang diperlukan gitu. Nah, kita dapat tuh 0,647. Nah, terus ini ada P-nya, P-min tuh 0,0035, terus ininya. Nah, kita P perlunya tuh ada di 0,0199. Nah, kita dapat gitu ya, nih si P perlunya tuh. Nah, si P-nya tuh kan 0,035. Nah, terus kan ini lebih besar daripada jadi si P perlunya tuh lebih besar daripada si P-min. Nah, berarti belum menembus si P maksimal ini yaitu 0,0203. Nah, berarti desain kita ini aman gitu ya. Nah, dari hasil tersebut si kebutuhan luas total penempang baja tuh ada di 19,355 mm pangkat 2 ya. Nah, untuk memenuhinya tuh maka kita gunakan tulangan dengan diameter 10 dan 16 sehingga total luas aktualnya tuh menjadi 2011 mm persegi gitu ya. Nah, terus apakah si tulangan ini tuh muat gitu ya di balok selebar 300 mm. Nah, kita uji gitu ya. Nah, jadi per lapisnya tuh 5,488. Nah, berarti artinya tuh diisinya tuh dengan 5 buah gitu ya. 5 buah tulangan utuh. Jadi si konfigurasi susunan kita tuh dipastikan aman dan tidak tuh tidak membuat beton keropos saat dicor gitu ya. Jadi ini oke gitu ya. Nah, nah, nah itu jadi oke ya. Nah, terus kita juga ngitung si eh apa namanya tuh kontrol kekuatan plat gitu ya. Nah, ini ada di A-nya tuh ada di 126,2 mm. Nah, setelah dikonversi gitu ya ini jadi oke ya. Nah, itu berarti kekuatannya itu terbukti andal dalam menahan beban untuk yang bekerja. Nah, terus selanjutnya kita ke golongan FE gitu ya. Nah, eh di sini tuh kan MU-nya tuh kan sebesar 126,828. Nah, jadi si P perlunya tuh ada di 0,0148. Nah, bagian di daerah ini tuh eh nah, jadi nilai ini tuh apa ya? Jadi kita tuh bisa pakai ini tuh di 4 buah aja gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini nah di 4 buah itu. Nah, terus di sini tuh berubah karena si analisis balok T gitu ya. Nah, jadi si momennya tuh momen ultimate-nya tuh ada di 35,115 kNm gitu ya. Dengan tingginya tuh nah, dengan tingginya tuh 100,9 ya. Nah, jadi kita tuh cuma perlu apa namanya tuh mengaplikasikan si tulangannya tuh eh 8 diameter 8 dan 16 gitu ya. Jadi cuma sebanyak 4 buah aja gitu. Nah, terus kita lanjut ke perhitungan tulangan sengkang. Nah, setelah si gaya lentur itu beres, nah tugas kita tuh masih harus eh apa ya menghitung si tulangan sengkang ini. Nah, jadi bentang balok ini dibagi menjadi 10 segmen ya. Nah, jadi kita hitung dulu gitu ya. Si kuat geser betonnya. Nah, terus diperoleh kan 80,375 kN. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya yang X-nya tuh 696. Nah, kita tuh ambil contoh yang sebenarnya bebas ya, mau yang mana aja. Nah, ini nih, yang ini. 690. Nah, ini tuh jadi kita ngitung gitu ya. Si
U-nya 188,405 terus dikurang ini hasilnya segini, terus Fn-nya tuh 220,79 kN. Nah, terus si Fs-nya tuh 140,42 kN. Nah, terus kita tuh hitung si S yang diperlukannya tuh adalah 143,86. Nah, terus karena si S-nya tuh 143,86, nah jadi kita tuh gunainnya tuh S-nya tuh sama dengan 143,86. Nah, jadi di lebih rapatin, jadi 80 milimeter gitu ya. Nah, jadi di ini kita bisa lihat ya di rangkuman ini, di gambar pengembangan ini, kalau misalnya distribusi kerapatan sengkangnya tuh dan posisi lapisan tulangan utama dari segmen 1 sampai akhir tuh sudah terpetakan gitu dengan presisi berdasarkan si kalkulasi yang udah kita lakuin tadi gitu ya, di hitungan tadi. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai analisis tulangan untuk berdasarkan balap saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.